Jadi materi kita sekarang ini adalah tentang stand guard at the door of your mind. Anda menjaga. Makanya saya awali dari cerita saya. Dan itu esensi yang saya dapatkan. Nah lalu kemudian muncul pertanyaan. Jadi positif negatif itu justifikasinya apa? Kapan suatu pemikiran disebut positif? Kapan suatu pemikiran disebut negatif? Ya bergantung terhadap tujuan. Anda punya tujuan dulu nggak? Kalau Anda nggak punya tujuan, nah tujuan itu apa Pak? Maksudnya apa hubungannya dengan positif dan negatif? Yang positif itu yang makin mendekatkan Anda ketika kita diam. Apa benar? Anda bicara nih, Anda diam, pasti ini lagi bicara nih. Ini lagi bicara nih. Mungkin bicara apa sih maksudnya? Atau apa sih apa menelaah sesuai dengan betul ya. Ini lagi bicara nih Pak. Ini lagi bicara. Juga ada yang coba mengalihkan. Betul. Ini lagi diam kan, lagi bicara. Jadi pada saat kita lagi bicara dia diam. Nah, span-nya atau rentangnya dari positif, dari negatif sampai positif. Dan seiring waktu berjalan, yang negatif condong lebih besar. Mengapa Pak condong lebih besar? Karena survival Pak. Karena survival. Otak Anda didesain secara alaminya by factory defaultnya, factory settingnya untuk melindungi Anda. Jadi buat otak Anda, dunia itu adalah penuh ancaman. Dunia itu penuh ancaman, Pak. Itu yang membuat orang tidak bisa untuk mencapai tujuannya. Itu yang membuat orang gagal mencapai tujuannya. Itu yang membuat orang puas dengan apa yang dia punya. Kenapa? Kalau gue coba, kalau gue berusaha, nanti kalau gue gagal bagaimana? Dan ini bukan positif negatif thinking, tapi memang sebenarnya seperti itu. Otak Anda didesain untuk melindungi Anda. Kalau bisa Anda jangan keluar rumah, karena keluar rumah bahaya. Ketemu copet, ketabrak, nyebrang jalan ditabrak, atau apa. Seiring berjalannya waktu, Bapak, yang porsi negatif ini bukan semakin sedikit, makin banyak, Bapak. Hingga tanpa dia sadari, dia tenggelam, isinya negatif semua. Kalau ini udah negatif sekali semua, mulailah itu yang disebut sebagai berbagai penyakit mental. Ini perbandingannya kalau saya tidak salah 1:3, 3:1, 1:3. Negatif sama positif. Iya betul. Ini ada perbandingannya Pak. Ada perbandingannya. Ini ada perbandingannya. Itu yang disebut Losada ratio. Iya benar. Ini perbandingan antara positif dan negatif thinking. Ada yang mempelajari itu. Jangan-jangan isi kepala Anda negatif semua lagi. Anda nggak akan bisa berkembang kalau isinya negatif semua. Because you need positive thoughts to thrive. Untuk terbang tuh Anda tuh butuh positive thinking. Kalau Anda kayak pilot gitu ya, negative thinking terus, dia bisa ground terus ya. Nggak terbang, karena takut dia Pak. Jadi positif atau negatif, positif negatif thinking itu jadi negatif thinking itu bagus atau jelek Pak? Positif thinking negatif thinking itu bagus atau jelek? Kalau menurut saya nggak bagus. Pada intinya adalah tujuannya adalah baik untuk melindungi Anda. Memang tujuannya melindungi baik Anda. Melindungi. Cuman akibatnya Anda nggak berkembang karena ditutup. Nanti kalau lu ketemu dia, kalau ditipu gimana? Nanti kalau lu ngomong sama dia, kalau lu ini gimana? Kalau dilecehin gimana? Kalau dia niat jahat dan lain-lain. Akibatnya kayak nggak moving forward. Betul. Dan itulah yang terjadi pada kebanyakan manusia, karena dia menjadi budak daripada pikirannya sendiri. Dan ini yang disebut oleh Nelson Mandela penjara yang paling keras di dunia. Itu adalah sebagai cognitive jail atau penjara pikiran. Penjara pikiran Pak, yang paling keras itu penjara pikiran. Bayangkan ada kerbau, ya kan? Yang besar sekali Pak, kerbau besar sekali. Dituntun Pak pakai tas tali sama anak kecil, kurus lagi anak kecilnya. Saya pernah melihat di internet. Dituntun sama anak kecil. Padahal kalau kerbau itu mau berontak, gampang sekali. Pertanyaannya kenapa kerbau itu nggak berontak? Karena seumur hidupnya si kerbau itu meyakini bahwa ketika dia dicocok hidungnya dan kemudian dari kecil kerbau itu,
ikat ke sebatang tiang gitu ya, bahwa apapun yang dia lakukan dia nggak bisa bergerak. Waktu berjalan, ya kan, bahwa apapun yang dia lakukan dia nggak bisa bergerak. Waktu berjalan, apapun yang dilakukan dia tidak bisa bergerak. Hingga suatu saat kerbaunya udah jadi besar sekali, pikirannya tetap meyakini bahwa apapun yang dia lakukan dia tidak bisa bergerak, walaupun itu yang menuntun adalah anak kecil, Pak. Itu yang saya maksud. Penjara kognitif. Dia dipenjara oleh pikirannya sendiri. Dia dipenjara oleh pikirannya sendiri. Ya. Jadi rasio yang sehat itu berapa? Kalau menurut Low Sadar Ratio, berapa itu? 1:3 kalau nggak salah. 1/3. 1:3 kan? 1 negatif ya? Ya pasti 1 negatif. Low Sadar Ratio. Positif dan negatif tadi sih. Low Sadar Ratio. Ada yang mau studi itu? Low Sadar Ratio. 3-to-1 positif ratio. Betul ya? Low Sadar Ratio. 3 positif, 1 negatif. Jadi artinya adalah, coba Anda amati di malam hari. Coba Anda amati di malam hari. Pada saat Anda itu mau tertidur, apa aja sih? Anda unload semua pemikiran Anda. Apa aja yang ada? Iseng-iseng Anda hitung. Banyakan negatifnya atau banyakan positifnya. Kelihatan kok Pak, tercermin kok Pak. Kalau orang yang banyakan positifnya, dia nggak tahan mau buru-buru ke hari besok. Karena hari besok tuh membuka lembaran baru. Hari besok tuh membuka opportunity baru. Dia penasaran untuk segera lagi gitu loh. Tapi kalau orang yang kebanyakan negatif, kalau bisa nih jangan kemana-mana nih. Dan berat Bapak. Makanya kita harus men-challenge untuk memperbaiki dia. Kita harus men-challenge thought-nya. Kita harus men-challenge pemikirannya dia. Apa sih? Coba kamu sebut satu pemikiran negatifmu. Coba satu aja. Dulu deh misalnya. Dan kalau dulu itu takut mengecewakan orang lain. Nah, takut mengecewakan orang lain. Itu harus ditantang dulu. Kita harus men-challenge dulu. Kita memberikan, mensupply bukti-bukti bahwa Anda tidak mengecewakan orang lain. Sedemikian rupa Anda muncul suatu keyakinan baru. Saya bisa jadi mengecewakan orang lain, tapi bisa jadi tidak mengecewakan orang lain. Harus melalui proses. Nah, proses itu disebut apakah coaching, apakah training, apakah terapi. Itu adalah sebenarnya men-challenge itu, memberikan Anda bukti baru. Memberikan Anda bukti baru bahwa Anda you are great beyond measures. Anda tuh lebih gede daripada apa yang Anda bayangkan. Nah, itulah kekuatan. Itu yang disebut sebagai coaching, itu adalah itu. Untuk mengeluarkan potensi Anda yang sesungguhnya. You are great beyond measures. Nah, cuma kan itu susah, Pak. Kalau tidak dilatih, dia akan jalan seperti ini. Jadi makin lama makin besar negatifnya. Kalau tidak dilatih. Tapi kalau Anda melatih, pikiran itu like muscle. Kalau semakin Anda latih, apa yang terjadi? Dia semakin kuat. Dia semakin apa? Anda maunya artinya adalah dia positif. Jadi dia positifnya nanti akan lebih banyak. Dia mencari counter, membuat counter Betul. positifnya itu. Betul. Jadi akibatnya Anda akan melihat selalu di permukaan, di komunitas, di populasi orang yang positif, orang yang negatif. Kita bilang orang yang positif, orang yang negatif. Padahal enggak, itu karena dia latihan aja terus. Dia untuk mengecilkan lagi yang namanya pemikiran-pemikiran yang negatifnya dia. Jadi itu adalah pilihan. Di setiap saat kita harus memilih. Di setiap saat kita harus memilih. Nah, pertanyaannya pilihan-pilihan ini kan itu adalah yang disebut sebagai apa? Itu yang disebut sebagai apa? Coba bolak-balik. Sugesti. Cybernetic loop. Artinya Anda dari pikiran Anda, pikiran yang positif, Anda akan ketemu sama orang yang positif. Pasti, Pak. Nah, ketemu orang positif akan memperkuat lagi positif Anda. Paham nggak sih? Jadi, orang yang berpikir positif akan berkelompok dengan orang yang berpikir positif. Nggak akan mungkin bisa orang yang berpikir positif berkelompok sama orang yang berpikir negatif. Nggak nyambung.
Kan diawali dari pemikiran positif. Jadi orang pemikiran positif yang diomongin adalah hal-hal berbagai potensi, peluang dan lain-lain. Betul nggak? Berbagai peluang, potensi dan lain-lain. Ya. Ngomong sama orang negatif yang dia bilang bahwa aduh dunia ini penuh ancaman dan lain-lain. Pasti lama-lama orang negatif menjauhi dia. Lu ngajakin gue yang nggak mungkin aja. Ngerti nggak sih? Emang udah dari sananya nggak akan nyambung. Sebaliknya ketika orang, gue ada kesempatan begini nih, kita melakukan ini yuk. Dunia lagi ada kelaparan nih, dunia akan menghadapi krisis pangan. Yuk kita lagi bertani nih, kita melakukan pertanian yuk, kita melakukan pertanian modern dan lain-lain. Ini kan kesempatan, ini kan ada potensi. Betul, orang positif ketemu orang positif dia akan bilang, oh iya ini bagus nih, ya kan dia makin memperkuat. Jadi cenderung memperkuat. Makanya ini disebut sebagai cybernetic law. Cybernetic law. Diawali dari orang ini berpikir positif, lalu dia bicara sama orang ini, akibatnya orang positif ini akan mempengaruhi lebih positif lagi pikiran orang tersebut. Nggak akan bisa Pak, orang positif bergaul sama orang negatif. Jadi nggak usah dipaksakan. Memang pergaulan itu sudah secara alamiahnya ada kelompok-kelompoknya. Akan ada kelompok-kelompok, utamanya dalam positif negatif. Yang negatif pun juga demikian. Diawali dari pikiran negatif, seneng banget ketemu sama orang negatif. Seneng banget Pak. Aduh dunia ini parah nih, gue nyari kerja di mana-mana nggak dapet. Sama memang benar. Sekarang lihat aja negara kita aja lagi hancur nih, perekonomian hancur. Sekarang ditambah lagi dengan pandemi dan lain-lain. Oh iya, tambah lagi negatif. Nah ini kan bisa kelihatan kenapa? Karena kita melihat dari atas. Anda ini orang yang positif atau orang yang negatif? Anda ini adalah orang yang positif atau orang yang negatif? Nah kalau Anda artinya adalah orang yang di tengah-tengah, saya nggak tahu nih orang yang positif atau orang negatif. Awali dulu dengan menjawab pertanyaan saya. Anda maunya positif atau negatif? Positif. Nah kalau Anda maunya positif, berkumpullah sama orang-orang yang positif. Masukkan, stand guard at the door of your mind. Jadi masukkan informasi-informasi yang masuk ke dalam kepala Anda itu adalah yang positif aja. Lu ngomongin orang, gua gak mau. Lu ngomongin yang gak penting. Lu ngomongin itu, gua gak mau. Lu ngomongin itu, gua gak mau. Stand guard. Aneh gak? Anda kalau lagi ngobrol sama orang di pinggir jalan, di kafe gitu kan, pinggir jalan, banyak debu, ya, Anda tutupin. Padahal gelas kopi Anda tutupin dengan tisu mungkin supaya debunya nggak masuk atau lalat nggak masuk dan lain-lain. Tapi pikiran Anda yang menentukan hidup mati Anda nggak pernah tuh Anda jagai. Apa aja bisa masuk. Yang negatif masuk, nggak pernah dipilah, nggak pernah dipilih. Ini positif atau negatif? Ini positif atau negatif? Itu dulu.